Assalamualaikum. Coger Buah Batu kedatangan tamu musisi balada Indonesia yaitu Kang Berry Curtis. Apa kabar Kang Berry? Kabar baik. Assalamualaikum Kang Dede. Sehat Kang Dede? Alhamdulillah Kang Berry. Gimana nih mau tanya-tanya sekalian apa? nih Kang Berry, Coger Buah Batu bertanya nih. Oh, bertanya. Ya. Oke. Kang Berry Curtis, perkenalan singkat ke teman-teman, mungkin belum ada yang ketahu nih. Belum ada yang kenal. Iya, betul. Oke, selamat sore teman-teman sahabat Coger Buah Batu. Saya Berry Curtis, saya seorang musisi balada Indonesia dan saya terlibat dalam beberapa proyek pembuatan lagu yang sedang berlangsung di Indonesia, salah satunya Literasi Indonesia dan beberapa lagu yang lain. Singkat sejarahnya, gimana bisa jadi penyanyi lagu musik genre? Singkat jadi penyanyi balada gitu Iya, ya? penyanyi balada. Singkatnya begini, saya tuh kan hobinya nyanyi dari kecil kan. Dari kecil. Dari kecil terus punya cita-cita jadi penyanyi. Nah, tapi ketika bernyanyi itu saya nggak tahu kalau aliran saya balada. Nah, pada saat saya masuk kuliah waktu itu, lalu saya jadi penata musik teater nih. Saya kan sekolahnya jurusan teater. Tapi saya lebih mendalami menjadi penata musik teater, bukan keaktorannya. Nah, disitulah pertama wartawan menulis bahwa aliran saya adalah balada kreatif. Itu teh. Jadi kalau dulu mah saya nggak tahu aliran saya apa. Yang penting untuk saya adalah bagaimana saya bisa menulis lagu dengan baik, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya ingin sampaikan, lalu saya tuliskan ke dalam sebuah lirik dan saya nyanyikan. Ternyata menurut wartawan itu adalah alirannya masuk ke musik balada. Gitu. Banyak yang bertanya nih Om Berry, musik lagu balada itu apa sih Kang? Iya benar. Banyak sekali memang karena musik balada itu tidak populer di Indonesia ya. Bahkan di beberapa mancanegara juga tidak begitu populer karena musik balada lebih kepada musik tentang perenungan gitu ya. Perenungan, bisa juga protes misalkan. Nah, musik balada itu intinya adalah liriknya. Kenapa liriknya itu disebut balada? Makanya musiknya itu bisa macam-macam kan deh. Jadi bisa jadi rock ballad, pop ballad, mungkin juga bisa keroncong ballad. Nah, intinya adalah balada itu adalah liriknya. Lirik balada jadi lirik yang bercerita, lirik yang mengabarkan. Yang sebelumnya itu populer di Perancis. Tapi sebetulnya di Indonesia juga sudah ada yang seperti itu, cuman dalam tradisi seperti Cianjuran. Kenapa Kang Berry memilih balada nih? Nah, saya nggak milih balada Kang De, balada yang milih saya. Jadi gitu. Kembali lagi ke tadi. Ada karena saya nggak tahu saya aliran saya balada. Jadi yang saya tahu adalah yaitu tadi saya bernyanyi dengan baik, menyampaikan dengan baik. Karena apa? Karena kalau misalkan membuat lagu salah, didengarnya salah, jadi akibatnya juga pada pendengar akan salah. Jadi tanggung jawabnya besar menjadi penulis lagu. Gitu. Gitu kawan. Dari balada itu gitu kata Kang Berry. Oke. Siap. Apa aja karya yang udah diciptakan sama Kang Berry Curtis nih? Oh iya, yang sekarang populer ini kan literasi ya. Literasi Indonesia. Jadi ada sekarang di Indonesia itu ada gerakan literasi Indonesia yang penyebarannya, yang gerak dan kegiatannya itu sudah sampai ke desa-desa. Jadi ada yang namanya duta literasi desa sekarang tuh. Kalau dulu masih duta literasi nasional, provinsi dan sebagainya. Nah, saya menulis lagu literasi itu sekitar tahun 2001 Kang Dede. 2001. Ya udah lama banget ya Om ya. Jadi sebelum orang ngomong tentang literasi dan gerakan gemar membaca, 2001 saya bikin, 2003 kebetulan saya bisa keliling Indonesia, lalu ketemu teman-teman dan salah satunya ketemu teman di Makassar, lalu saya bikin gerakan Makassar Gemar Membaca dengan teman-teman 2005 dan lagu itulah mulai direkam. Udah perjuangannya udah mulai Om ya. Nah, yang menarik kan Dede, 2016 itu negara baru mencanangkan gerakan literasi. Nah,
2019 tepatnya September itu baru dilaunchingkan lagu literasi saya yang dipakai ya oleh negara dan disebar ke seluruh Indonesia. Nah, itu untuk mendukung gerakan literasi itu sendiri. Nah, itu lagu karya yang terakhir, yang bukan terakhir, jangan terakhir ya, masih berukuran panjang. Jadi itu yang saya buat, salah satunya adalah lagu literasi nasional. Nah, di samping itu saya juga menulis Mars dan jingle juga himne. Ada beberapa universitas, sekolah dan perusahaan. Salah satunya adalah Sinergi BUMN yang diproduksi atau dibuat memang untuk BUMN pada saat eranya menterinya masih Ibu Rini. Tapi saya pikir lagu itu masih dibuat, masih dinyanyikan menjadi semangat BUMN di era Bapak Erick Thohir. Selain aktif bermusik, Kang Berry ini, Curtis, kegiatan apa nih untuk sekarang pandemi gini? Oh iya, semua orang kan pasti tiarap Kang Dede ya, dalam masa pandemi yang luar biasa itu, karena tidak ada satupun negara yang siap menghadapi pandemi itu, termasuk Indonesia. Italia kolab, hampir seluruh dunia, Perancis, Amerika apalagi gitu ya pada saat itu. Nah, jadi Indonesia pada saat ini juga pasti masyarakatnya belum siap. Bukan hanya masyarakatnya, pemerintah juga belum siap. Nah, dalam masa pandemi yang sepertinya tiba-tiba nih, ya saya mengikuti prosedur pemerintah, misalkan tinggal di rumah, bukan juga social distancing ya, tinggal di rumah, lalu saya melakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena saya sendiri tidak tahu nih apa, saya hanya baca-baca tentang itu, lalu saya mengikuti instruksi itu. Karena apa? Kalau tidak mengikuti instruksi itu, melanggar juga ya Om ya? Ya, pertama melanggar, kedua juga akibat yang dilakukan, akibat yang terjadi akan semakin menyebar terus. Nah, selama 3 bulan itu saya di rumah, tapi saya melakukan kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, misalkan merekam lagu, membuat lagu, lalu salah satunya adalah saya membuat lagu yang untuk The Corona Song, jadi judulnya Pulang ke Rumah. Dan itu pertama kali ketika corona itu muncul, dan saya sudah membuat lagunya, baru diikuti oleh artis-artis yang lain. Ada Ari Lasso, ada Rhoma Irama, siapa banyak ya, project pop buat lagu. Terus berkarya ya Om ya? Ya, kenapa saya misalkan membuat lagu itu? Tujuannya bukan saya untuk populer, tapi tujuannya adalah membantu pemerintah memberikan pencerahan bukan campaign ya, kampanye kepada masyarakat tentang bahayanya COVID. Nah, itu kan harus dijelaskan. Karena kalau selebaran belum tentu dibaca. Ya? Iya, betul. Nah, lalu kalau misalkan harus datang ke kampung-kampung itu juga makan biaya. Tapi kalau misalkan lewat lagu gitu kan, itu bisa didengarkan banyak orang. Biar gak jenuh ya Om ya? Iya, salah satunya musik gak jenuh. Jadi memang harus diberikan penyadaran pada masyarakat yang pada saat itu pasti kaget, pasti mereka akan frustasi juga. Wah, pekerjaan hilang, tiba-tiba nggak boleh keluar, gaji nggak keluar, perusahaan bangkrut. Dan itu bukan hanya terjadi di kita, Kang Dede. Ya, dampaknya semua di dunia gitu. Nah, untungnya misalkan dalam dalam pandemi yang menyerang Indonesia tidak separah seperti di negara-negara lain. Kalau negara lain kan misalkan ada sampai misalkan mayat bergelimpangan di di tempat parkir lah, di trotoar, karena tidak sanggup menampung. Nah, hebatnya Indonesia tidak sampai segitu. Jadi kalau untuk menurut saya, salah satu penanganan COVID ini menurut saya masuk dalam kategori baik. Karena Amerika pun, misalkan Prancis pun, Italia dan sebagainya, negara-negara itu juga keteteran. Jadi untuk Indonesia dengan kondisi dan situasi seperti ini, menurut saya masih cukup bagus. Siap Kang Berry. Nah, rencana kedepannya dalam berkarya nih, mau gimana Om Berry nih? Oh, rencananya ya saya, karena memang saya penyanyi, saya penulis lagu, dan itu harus saya
jalankan dengan baik ya. Artinya saya terus berkarya dan sekarang saya sedang menulis atau merilis lagu tentang nasionalisme kebangsaan nih Kang Dede. Sekarang kan lagi masalah nih. Masalah itu dalam tanda kutip ya, mempertanyakan tentang nasionalisme atau segala macam di kita ini nih lagi gunjang-ganjingnya. Nah, saya harus menjadi penengah di dalamnya. Dalam berkarya ya. Iya, jadi karya itu bukan hanya bikin lagu terus terkenal. Pertanyaannya untuk saya adalah kalau bikin lagu apa manfaatnya? Kalau tidak ada manfaatnya, saya tidak akan keluarkan singlenya. Nah, lagu ini yang sekarang saya buat, yang sekarang saya garap adalah lagu salah satunya untuk menyemangati anak muda berkarya, belajar, lalu menghasilkan karya yang membanggakan dan bisa jadi prestasi yang bagus dan bisa menjadi hidup gitu untuk dirinya, bukan hanya untuk dirinya, lingkungannya, dan kalau lebih besar lagi adalah untuk negaranya. Gitu Kang De. Nah, itu sejarah dari Om Peri, kawan. Siap. Terima kasih nih Kang Peri. Sama-sama. Hatur nuhun pisan. Iya, oke Kang Dede. Ya. Kang Dede, entar dulu Kang Dede itu barista ya? Iya, barista. Wah, keren. Barista di sini. Ya, Om. Saya nanti kapan-kapan mau belajar ya. bagaimana memproses pembuatan. Ditunggu banget ya di sini Om Peri, open bar di sini. Siap. Siap Kang Dede. Nah, gitu Om Peri. Nah, sama-sama Kang Dede. Kita tutup aja nih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.